Sama. Perkenalkan nama saya Rashid Putra dengan NIM H540121066 dan di sini sudah di metode ARDL. Jadi itu digunakan untuk menganalisis hubungan jangka pendek dan jangka panjang antara variabel independen dan dependen dalam model regresi. Dan ARDL ini cocok untuk data time series yang memiliki tingkat regresi berbeda, misalnya ada di level tingkat 1, tetapi tidak boleh ada di variabel di tingkat 2. Lalu kenapa ini penting? Karena untuk ARDL sendiri itu ialah untuk menganalisis hubungan jangka pendek dan jangka panjang, dan itu secara simultan, serta fleksibel terhadap tingkat stasionaritas, dan juga dapat diterapkan pada sampel yang kecil. Dan digunakannya biasa pada data pasar modal, makroekonomi, keuangan, serta perbankan. Yang menggunakan itu yang biasanya akademisi, peneliti, regulator, serta analis. Dan digunakannya ARDL ini ketika ingin menganalisis hubungan jangka pendek dan jangka panjang secara bersamaan. Lalu jika data time series memiliki integrasi campuran antara di level tingkat 1, tetapi tidak ada variabel di tingkat 2. Lalu ketika ukuran sampel kecil atau sedang, karena metode ARDL lebih efisien dibandingkan dengan metode kointegrasi lain, misalnya seperti Johansson Co-integration Test. Dan untuk caranya itu ialah yang pertama uji stasionaritas, yang kedua estimasi model, yang ketiga kointegritas, lalu ada estimasi jangka pendek dan juga jangka panjangnya, lalu yang terakhir itu ialah uji diagnostik. Ini udah masuk ke RStudio. Jadi untuk ARDL ini yang pertama kita bakal input library, ada Dynamic, Forecast, Tidyverse, Orca, TStudio, RDL, DLXM, Vars, sama ATSA. Nah, habis itu kita bakal import dataset from Excel. Ini kita data. Oke, import. Nah, ini datanya ada tahun sama kuartal, ini kita bakal ilangin itu dengan TS data. Terus kita ke TS data lagi yang frekuensi 2007 bulan 1 sampai frekuensinya per 4 bulan karena kuartal, lalu kita plot. Nah, ini udah ada TS data dari HE, TD, MD, SB sama PE. Lalu kita uji stasioner satu-satu, HE, TD, MD, SB, PE, sama kita differentiate lagi DHE, DTD, DMD, DSB sama DPE. Lalu kita di Fuller test dari keduanya, dari maupun HE maupun yang difference dari HE tersebut. Oke, ketika ini udah kita diferensiasi, kita bakal pilih nih sebenarnya. Kita bakal lihat sebenarnya itu yang mana yang terdiferensiasi sama yang mana yang ada di level. Lalu kita bakal estimasi modelnya. Nah, lalu kita bakal bikin auto ARDL. Nah, auto ARDL ini base ordernya adalah untuk HI itu ordernya itu like-nya 2, TD itu 3, MD itu 2, SB itu 2, dan PE itu 1. Lalu habis itu kita bakal asumsi klasik. Ini bakal kelihatan lagi ada Sapura, Veil, Lookalike, Hot, Average, Code Free. Lalu kita bakal uji kointegrasi dari ARDL yang bound. Nah, ini kita bakal tunggu. Nah, ini dia recursive CUSUM, CUSUM of square test, sama MOSUM. Jadi interpretasinya itu ialah untuk CUSUM yang rekursif itu untuk memeriksa adanya perubahan struktural atau structural break dalam model dengan melihat jumlah kumulatif dari residual yang rekursif. Jadi garis hitam ini menunjukkan residual rekursif dan garis merah adalah batas signifikansi yang 5%. Misal jika garis hitam tetap berada di dalam batas merah, maka model dianggap stabil atau tidak ada perubahan yang struktural atau bisa kita bilang structural break. Jadi pada plot ini, garis hitam tetap berada di dalam batas 5% sepanjang periode waktu. Ini menunjukkan bahwa model stabil secara struktural dan tidak ada perubahan signifikan pada parameter model sepanjang waktu. Lalu untuk CUSUM yang kuadrat, square, itu untuk memeriksa stabilitas varians dari residual. Itu lebih ke uji sensitif terhadap perubahan pada variance error. Jadi garis hitam menunjukkan CUSUM dari residual kuadrat, dan garis merah adalah batas dari signifikansi yang 5%. Garis hitam ini tetap berada di dalam batas sepanjang periode. Ini menunjukkan bahwa varians residual stabil dan tidak ada perubahan signifikan
pada variance error sepanjang waktu. Lalu yang terakhir itu adalah MOSUM. Jadi untuk MOSUM ini itu ialah diagnostik lain untuk mendeteksi perubahan struktural dengan fokus pada jumlah bergerak atau moving sum dari residual dalam jendela waktu yang tertentu. Nah, jadi interpretasinya untuk MOSUM ini, garis hitam menunjukkan statistik MOSUM dan garis merah adalah batas signifikansi 5%. Serta garis hitam tetap berada di dalam batas panjang periode. Ini semakin mengkonfirmasi stabilitas struktural model karena tidak ada perubahan struktural yang signifikansi terdeteksi. Ya, jadi kesimpulannya dari ketiga ini, dari uji kointegrasi yang ini juga RDL model, itu ialah ketiga uji ini menunjukkan bahwa model ARDL itu stabil secara struktural, residual, variance, dan juga parameter model tidak menunjukkan perubahan atau gangguan signifikan sepanjang waktu. Ini adalah tanda baik bahwa model Anda dapat diandalkan untuk analisis dan peramalan. Sekian dan terima kasih.